Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membahas sesuatu yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Apa faktornya dan bagaimana cara mengatasinya? Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum membahas tentang definisi prokrastinasi akademik, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu prokrastinasi. Prokrastinasi merupakan tindakan mengganti tugas yang memiliki kepentingan tinggi dengan tugas yang memiliki kepentingan rendah, hingga akhirnya tugas tersebut menjadi tertunda. Sedangkan prokrastinasi akademik itu merupakan kecenderungan untuk selalu atau hampir selalu menunda-nunda dalam mengerjakan tugas-tugas akademik. Dan biasanya, seseorang yang melakukan prokrastinasi akademik ini, itu dia lebih suka menghabiskan waktu dengan teman atau pekerjaan lain yang gak penting daripada mengerjakan tugas akademik yang ada. Rupanya, prokrastinasi akademik itu ada dua macam loh. Yang pertama itu adalah functional procrastination. Itu dimana kamu melakukan perilaku menunda karena ada alasan dan tujuan yang jelas. Sedangkan yang kedua, dysfunctional procrastination. Itu kamu melakukan perilaku menunda, itu tidak ada alasan dan tujuan yang jelas. Jadi, kamu termasuk yang mana? Setelah mengetahui definisi dan jenis-jenis dari prokrastinasi tersebut, kita juga harus mengetahui dong, apa aja nih faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi. Yang pertama, itu adalah kondisi fisik individu. Kondisi fisik seseorang atau kesehatan itu bisa mempengaruhi prokrastinasi akademik seseorang. Hal ini didukung oleh sebuah penelitian yang mengatakan bahwasanya individu yang berada dalam kondisi akademik burnout berupa perasaan lelah terhadap tuntutan studi, sikap sinis terhadap tugas, dan perasaan tidak kompeten sebagai pelajar itu akan menyebabkan timbulnya prokrastinasi akademik. Dari sini, kita harus selalu menjaga kesehatan ya teman-teman. Dan kesehatan yang dijaga itu tidak hanya kesehatan fisik. Kita juga harus menjaga kesehatan mental kita, jiwa, raga, dan rohani kita. Yang kedua adalah tidak percaya diri. Situngkir dan teman-temannya mengatakan, individu melakukan prokrastinasi bukan berasal dari kemalasan, melainkan karena kepercayaan diri individu tersebut rendah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Oleh sebab itu, kepercayaan diri yang tinggi merupakan bentuk keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, serta bisa mengelola waktu dalam mengerjakan tugas dengan harapan bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Yang ketiga adalah sulit mengatur waktu. Prokrastinasi berkaitan dengan masalah waktu. Karena apa? Karena seorang yang melakukan prokrastinasi akan mengalami kerugian karena telah menghabiskan waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat dibandingkan menyelesaikan tugasnya. Jadi sebenarnya itu seseorang melakukan prokrastinasi itu bukan karena dia nggak mau mengerjakan tugasnya, melainkan karena orang tersebut mengalihkan perhatian dan pikirannya sehingga menunda waktunya untuk mengerjakan tugas, yang mana itu berakhir kegagalan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Setelah kita mengetahui apa aja faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu melakukan prokrastinasi, mari kita bahas tentang cara untuk mencegah prokrastinasi akademik ini. Yang terakhir, karakteristik tugas. Tingkat kesulitan tugas yang dikerjakan juga bisa mempengaruhi prokrastinasi akademik seseorang loh. Loh, kok bisa? Jadi seperti ini. Tugas yang terlalu sulit itu juga bisa membuat seseorang menunda mengerjakan tugas. Karena apa? Karena tugasnya sulit dan orang tersebut tidak memahami dalam mengerjakannya. Jadi dia memutuskan untuk menunda mengerjakan tugas tersebut. Akan tetapi, tugas yang terlalu mudah juga bisa menyebabkan prokrastinasi akademik. Karena orang tersebut terlalu menganggap remeh tugas itu, sehingga dia memutuskan untuk menunda mengerjakan tugasnya pada detik-detik pengumpulan tugas. Biasanya seperti itu. Jadi dia bisa mengerjakan tugas itu didapat dari sumber-sumber seperti blog atau internet lainnya, dan yang mana nantinya dia akan mengcopy paste tugas tersebut. Yang pertama adalah telaah sikap diri terhadap tugas. Sebelum mengatasi prokrastinasi akademik, pahami dulu persoalan yang Anda hadapi.
perlunya menganalisis situasi dan kondisi diri sendiri ketika tugas tidak terselesaikan tepat waktu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah diam sejenak, lalu bicara pada diri sendiri tentang tugas tersebut. Kemudian kita lihat tugas tersebut dan katakan, apakah ini merupakan tugas kita? Jika memang iya, berarti kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, jika itu juga belum membantu, maka kita harus lihat apakah ada emosi-emosi yang mengganggu kita dalam menyelesaikan tugas ini. Jika iya, berarti yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan emosi tersebut. Apa emosi-emosi yang mengganggu kita? Dan itu harus kita selesaikan terlebih dahulu. Baru kita melakukan tugas. Baru kita mengerjakan tugas itu kembali. Yang kedua adalah hindari diri dari perfeksionisme. Jadi, kebiasaan perfeksionisme ini membuat kita tidak berdaya. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, semampu kita, apa yang kita bisa. Jika kita kesulitan, kita bisa bertanya kepada guru atau teman. Kita tidak dituntut untuk sempurna menjadi murid tersebut. Tidak ada kesempurnaan yang bisa didapatkan oleh manusia, apalagi seorang pelajar. Yang terakhir adalah penyelarasan diri dengan tugas. Apabila dalam mengerjakan tugas membutuhkan waktu yang lama, maka bagilah tugas tersebut menjadi beberapa bagian yang pendek. Hal ini bisa meminimalisir kita melakukan prokrastinasi. Jadi, bagian yang pendek tersebut harus kita selesaikan dalam sehari. Kemudian kita lanjutkan bagian satunya di hari esoknya. Secara sederhana, ini mungkin bisa kita artikan sebagai mengangsur-angsur dalam mengerjakan tugas. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menghindari prokrastinasi akademik ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.